Dipersembahkan oleh Brimo. Didukung oleh Antrean pemudik sepeda motor di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten terlihat padat lagi. Kepadatan biasanya terjadi karena pemudik sepeda motor menunggu kapal sandar atau menunggu giliran masuk bergantian dengan kendaraan lainnya, seperti truk logistik ukuran sedang. Waktu favorit pemudik sepeda motor untuk menyeberang ke Pulau Sumatera dari Pulau Jawa ini adalah pagi hari. Pemudik yang memanfaatkan jasa penyeberangan laut juga terlihat mulai memadati pelabuhan Tanjung Api-Api Banyuasin, Sumatera Selatan. Begitu padat jumlah pemudik ke Kepulauan Bangka Belitung ini, sampai-sampai ratusan kendaraan mengantre masuk kapal. Para pemudik juga diminta tetap bersabar dan menaati urutan antrean. Pengguna moda transportasi udara terlihat memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Terhitung jumlah penumpang yang mudik menggunakan pesawat melonjak hingga 23% dibanding hari biasa. Pergerakan pesawat dari Bandara Suta mencapai 1.060 jadwal perjalanan. Untuk meratakan kepadatan penumpang, operasional Citylink harus dipindah ke Terminal 1B, sedangkan pesawat khusus umroh diberangkatkan dari Terminal 2F. Karena ada pergantian terminal, Polresta Bandara menyediakan kendaraan khusus untuk mengantar jemput calon penumpang yang tersesat agar tidak ketinggalan pesawat. Sementara pengguna kereta api terlihat memadati stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Hari ini tercatat 30.940 penumpang menggunakan kereta api untuk mudik dari dan ke stasiun Gubeng, serta beberapa stasiun lain dalam lingkup Daop 8 Surabaya. Puncak arus mudik di stasiun Gubeng akan terjadi pada 28 Maret dengan melihat 25.362 tiket telah terjual. Tujuan favorit ke arah barat adalah Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Sedangkan ke timur ke Ketapang, Banyuwangi untuk menyeberang ke Bali menggunakan kapal. Sementara pengguna transportasi pribadi seperti mobil mulai terlihat menyemut di tol Jakarta Cikampek, ruas Kelari, Karawang, Jawa Barat pagi tadi. Selain mobil pribadi, nampak pula mobil-mobil travel dan bus di tengah kepadatan. Meski ramai, belum terlihat kepadatan maupun antrean di titik-titik rawan macet di sana. Laju kendaraan menjelang kantong istirahat atau rest area kilometer 57 juga masih normal. Meski di Karawang tidak terpantau ada antrean atau kemacetan, di jalur utara tol Trans Jawa, kemacetan terjadi pagi tadi di gerbang tol Pejagan Brebes, Jawa Tengah. Antrean terlihat mengular dari Simpang Susun hingga gerbang tol. Namun, antrean ini diakibatkan kesalahan manusia yang bikin repot pemudik lain. Banyak pemudik bahkan mobil travel yang biasa lalu lalang kehabisan saldo uang elektronik. Mereka rata-rata tidak mengantisipasi pengisian saldo uang elektronik sebelum masuk tol, sehingga ketika ingin mengisi uang saldo dan banyak mesin EDC di rest area sepanjang tol yang offline, para pengemudi tak bisa berbuat apa-apa. Selain masalah saldo, banyak pemudik tak tahu bahwa untuk keluar masuk tol harus menggunakan kartu uang elektronik yang sama. Akibatnya sensor gardu tol gagal mendeteksi pembayaran dan mengakibatkan error atau galat. Sementara pemudik sepeda motor menjelang siang tadi terlihat memadati jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat. Arus lalu lintas pun terlihat tersendat sesekali di persimpangan lampu merah. Selain karena jumlah pemudik sepeda motor yang meningkat signifikan, durasi lampu merah yang cukup lama menyumbang pada kepadatan, seperti di persimpangan Pleret. Pemudik sepeda motor yang melintasi jalur Pantura diminta tidak lengah karena menjelang perbatasan dengan Brebes akan makin banyak kendaraan besar seperti truk yang melintas. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Kapolri bersama Panglima TNI meninjau jalur mudik di tol Jakarta Cikampek di rest area kilometer 57. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengecek sejumlah fasilitas yang terdapat di rest area. Hari ini kita bersama-sama melaksanakan pengecekan langsung di
kilometer 57 yang merupakan salah satu rest area yang digunakan oleh masyarakat yang dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas, dan ini tentunya perlu kita apresiasi karena lengkap, mulai dari tempat untuk berbuka puasa, kemudian tempat istirahat, kemudian juga ada berbagai macam fasilitas lain, ruang laktasi dan sebagainya, tempat ibadah, dan juga SPBU, dan juga ada pengisian SPKLU untuk mobil listrik. Jadi termasuk juga bengkel. Jadi ini mungkin juga kita harapkan di rest area yang lain juga dilengkapi dengan fasilitas yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tadi mendapatkan laporan dari Dirut Jasa Marga bahwa terjadi peningkatan di antara hari H-10 sampai dengan H-6 terkait dengan masyarakat yang melaksanakan mudik khususnya di jalur tol. Ada kenaikan sekitar 7%. Artinya masyarakat memanfaatkan fasilitas dari pemerintah yang selama ini sudah diberikan, mulai dari diskon untuk tiket tol, khususnya di area ini karena kita bicara jalur tol, dan juga tentunya ada diskon-diskon lain yang kita harapkan ini juga bisa membantu untuk mengurai puncak arus mudik yang nanti diperkirakan H-3 atau tanggal 28. Lantas pemirsa, bagaimana pantauan arus mudik di Cirebon, Jawa Barat? Kita akan sapa rekan kami Rizka Salsabila yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Rizka, bagaimana volume kendaraan di sana? Apakah sudah mengalami peningkatan? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Celia dan juga pemirsa. Memantau arus mudik di ini memang sudah banyaknya atau tingkat volume ini sudah mulai tinggi sejak pagi hari tadi. Yang mana jika bisa dilihat di belakang saya ini adanya antrian masuk ke salah satu rest area yang ada di wilayah atau terdekat dari kota Cirebon, yang mana juga dari pantauan kami sebelumnya di sekitar kilometer 188 adanya perlambatan laju kendaraan yang diakibatkan oleh kecelakaan beruntun melibatkan 4 kendaraan pribadi, yang mana dalam kecelakaan tersebut tidak adanya korban jiwa, namun beberapa mobil yang terlibat dalam kecelakaan tersebut mengalami kerusakan di bagian depan dan juga belakang. Adapun juga kami turut menghimbau para masyarakat ini untuk tetap berwaspada dan juga menjaga jarak aman. Adapun untuk melihat situasi terkini ini memang masih lancar ataupun agak landai. Namun untuk mengetahui lebih lanjut atau tepatnya sudah mulai jam berapa atau volume kendaraan ini meningkat, sudah bersama saya dengan Bapak Ngadiman, AKBP Ngadiman, selaku Kasat Lantas Polres Cirebon Kota ya Pak? Betul. Mungkin boleh dijelaskan sejak jam berapa ini peningkatan volume kendaraan di wilayah Cirebon ini? Untuk di wilayah Cirebon, khususnya di rest area 207A ini, untuk peningkatan arus hari ini. Kalau melihat ini kan sudah mulai adanya antrian masuk nih Pak. Mungkin nanti skema lalu lintas seperti apa yang akan dilakukan? 90% untuk di rest area. Untuk di rest area, kami akan laksanakan persiapan rest area sampai ke bahu jalan, mengganggu ataupun sampai ke lajur utama, akan saya laksanakan akan di 207A ini. Mungkin nanti untuk mereka yaitu kami kasih himbauan. Mereka yaitu kami himbauan mudik kami laksanakan tutup rest area di 2. Kita menggunakan rest area berikutnya yaitu di KM 228. Mungkin kalau dari sini ada yang dialihkan juga mungkin Pak melewati atau untuk tempat istirahat tentunya kami di rest area 207A ini, tapi kami ada gate tol terdekat yaitu di Ciperna. Apabila memang
bisa memanfaatkan di bisa memanfaatkan di keluar gate tol itu ada juga keluar gate tol di sana ada rest area alternatif untuk beristirahat. Mungkin kalau untuk beristirahat. mendekati puncak arus mudik ini kan diperkirakan tanggal 27 sampai dengan 29. Mungkin antisipasi wilayah Cirebon ini. Untuk antisipasi mengatasi nanti puncak arus mudik tentu laksanakan patroli rutin dan kami akan laksanakan tadi rekayasa apabila memang ada kepadatan baik itu di rest area maupun di jalur tol itu sendiri. Terima kasih Bapak, selamat kembali bekerja. Ya, saya lihat dan juga pemirsa berikut merupakan keterangan dari Kasat Lantas Polres Cirebon Kota mengenai bagaimana arus lalu lintas yang akan atau arus lalu lintas mudik di wilayah ruas tol Cirebon ataupun Palikanci tempat kami mengabarkan. Sementara itu demikian. Baik, terima kasih Rizka Salsabila mengabarkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali Rizka. Dipersembahkan oleh Brimo. Didukung oleh